Bayangkan sejenak, di luar sana, dunia berputar dengan kecepatan yang menggilas waktu. Setiap detik, kamu disuguhi gambaran kesuksesan, rumah mewah, mobil mengilap, liburan tropis, gaya hidup yang seolah menjadi tolok ukur hidup yang berhasil. Namun ada satu suara yang nyaris tak terdengar dalam hiruk-pikuk itu. Bukan suara motivator, bukan nasihat pakar investasi, melainkan suara sunyi dari seseorang yang memilih untuk tidak membeli sekarang, agar bisa hidup lebih tenang nanti. Ia tidak viral, tidak disanjung, tidak diundang ke seminar sukses. Tapi ia menyimpan, dan di balik tindakan sederhana itu, tersembunyi kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Menyimpan uang, sebuah tindakan yang sering dianggap membosankan, konservatif, bahkan ketinggalan zaman, adalah pilar tak terlihat dari kebebasan sejati. Bukan hanya kebebasan finansial, tapi juga kebebasan emosional, kebebasan berpikir, dan kebebasan memilih. Karena pada akhirnya, uang yang kamu simpan bukan hanya deretan angka. Ia adalah bentuk kasih sayang kepada dirimu di masa depan. Ia adalah alat untuk berkata, tidak, pada tekanan. Ia adalah pelindung ketika badai hidup datang tiba-tiba. Menabung bukan berarti kamu mengorbankan hari ini. Itu berarti kamu mencintai dirimu esok hari. Adaptasi naratif dari Morgan Housel. Kita sering mengejar penghasilan lebih tinggi, mencari return lebih besar, atau menunggu peluang besar. Tapi bab 10 ini mengajak kita kembali ke akar, ke sesuatu yang begitu mendasar namun luar biasa penting. Kemampuan untuk menahan, menjaga, dan menyimpan. Ini bukan soal berapa besar penghasilanmu. Ini soal berapa banyak yang berani kamu tahan, dan simpan, demi hidup yang lebih tenang. Bab ini akan menyingkap kebenaran yang kerap dilupakan. Bahwa kekayaan terbesar bukan yang kamu pamerkan, tapi yang kamu simpan diam-diam. Sambutlah pelajaran paling sederhana, tapi paling kuat. Bab 10 Save Money. Sebuah meditasi tentang arti ketahanan. Tentang memilih cukup. Tentang seni mencintai masa depan dengan menyimpan hari ini. Pernahkah kamu merasa lega hanya karena tahu ada uang yang bisa kamu andalkan dalam situasi darurat? Atau ketika kamu menunda keinginan membeli sesuatu dan menyadari, tidak ada yang berubah dalam hidupmu, kecuali rasa tenang yang bertambah. Di sanalah esensi dari menyimpan uang. Morgan Housel tidak mengajarkan kita cara menjadi ahli investasi. Dia tidak berbicara tentang memilih saham atau memburu kripto terbaru. Dia lebih tertarik pada sesuatu yang tampaknya sederhana, tapi penuh kekuatan tersembunyi, menyimpan uang. Dan inilah pelajaran yang sering kita abaikan. Uang yang disimpan sama dengan kebebasan tanpa izin. Dalam masyarakat yang terlalu banyak bicara tentang bagaimana mengelola uang, kita justru jarang bicara tentang mengapa uang disimpan. Sebagian orang menyimpan karena ingin beli rumah, sebagian lagi karena ingin pensiun nyaman. Tapi di balik semua itu, ada alasan yang lebih dalam. Uang yang disimpan adalah bentuk kebebasan yang tidak bergantung pada siapapun. Morgan menyebutnya sebagai the ability to do what you want, when you want, with who you want, for as long as you want. Sebuah bentuk kemewahan yang tidak bisa dibeli, kecuali kamu sudah punya dana yang disimpan dengan bijak. Simpanan bukan hanya cadangan, ia adalah penjaga keputusan bebas. Uang yang kamu simpan hari ini bisa menjadi alasan kamu berkata, tidak, besok, saat seluruh dunia memaksamu berkata, ya. Menyimpan uang tidak membutuhkan gelar tinggi. Banyak orang berpikir bahwa untuk punya tabungan besar, kamu harus punya gaji tinggi, warisan, atau pekerjaan langka. Tidak, itu mitos. Menyimpan uang tidak membutuhkan IQ 140. Tidak butuh skill negosiasi canggih. Tidak perlu koneksi ke pasar modal. Yang dibutuhkan adalah kesadaran akan batas dan pengendalian diri. Dalam dunia yang memujamu karena pencapaian dan konsumsi, menyimpan uang adalah bentuk pemberontakan diam-diam. Ia bukan hanya soal menunda kesenangan, tapi mendefinisikan ulang apa itu kesenangan yang sejati. Menyimpan uang adalah seni memilih nilai jangka panjang ketimbang pujian instan. Uang yang disimpan sama dengan rasa aman emosional. Coba ingat kembali masa-masa sulit dalam hidupmu. Saat ada pengeluaran tak terduga, ketika pekerjaan tidak pasti, atau ketika krisis datang tiba-tiba. Berapa kali kamu berharap punya cukup uang agar bisa berpikir jernih, agar bisa membuat keputusan karena logika, bukan karena panik. Uang yang disimpan tidak menjamin hidup bebas masalah, tapi ia menjamin bahwa kamu akan menghadapi masalah dengan tenang, bukan dengan ketakutan. Dan itu
lebih berharga dari bunga deposito atau return investasi manapun. Menyimpan uang sama dengan membangun ketahanan mental. Dalam psikologi, dikenal konsep self-efficacy, keyakinan bahwa kamu mampu mengatasi tantangan. Menyimpan uang memperkuat rasa itu. Bayangkan kamu punya simpanan 6 bulan biaya hidup. Lalu datang badai, perusahaan merumahkan karyawan, kondisi keluarga goyah, dunia terasa tidak pasti. Tapi kamu tahu, saya bisa bertahan. Itulah nilai simpanan. Ia adalah fondasi diam yang menopang seluruh keputusan hidupmu. Wealth is what you don't see, but peace is what you feel when you know it's there. Refleksi dari bab 9, dan landasan untuk bab 10. Kita pernah mendengar cerita klasik yang dikutip Housel, tentang Grace Groner, seorang sekretaris biasa yang hidup hemat, menyimpan uang sedikit demi sedikit selama puluhan tahun, dan akhirnya mewariskan jutaan dolar untuk amal. Tanpa embel-embel, tanpa gaya hidup mencolok, hanya kesabaran dan kesadaran. Bandingkan dengan seseorang bernama Richard, yang punya penghasilan tinggi, rumah mewah, mobil sport, dan setiap bulan berakhir dengan tagihan kartu kredit. Dari luar terlihat kaya, tapi sebenarnya rapuh. Grace menabung, Richard menghabiskan, dan pada akhirnya, Grace yang terlihat sederhana justru meninggalkan warisan, sementara Richard mewariskan utang dan tekanan. Menyimpan adalah keputusan, bukan keterpaksaan. Saat kamu menyimpan uang, kamu bukan sedang mengorbankan hari ini. Kamu sedang memberi hadiah untuk dirimu di masa depan. Kamu sedang membangun jaring pengaman yang tidak terlihat tapi akan menyelamatkanmu saat dunia berubah arah. Menyimpan uang tidak pernah salah. Bahkan ketika orang lain tidak melihatnya. Bahkan ketika dunia tidak mengapresiasinya. Karena pada akhirnya, keamanan sejati tidak ada di saldo rekening, tapi di rasa tenang yang kamu miliki karena saldo itu. Di zaman di mana suara paling keras seringkali dianggap paling benar, menyimpan uang adalah tindakan yang sunyi, tapi sangat berkuasa. Ini bukan hanya tentang strategi finansial, melainkan bentuk kekuasaan yang tidak berisik, tidak tampil di permukaan, tetapi mendalam dan kokoh. Menyimpan uang bukan untuk dipamerkan. Ia tidak tampil dalam unggahan media sosial, tidak menjadi headline berita, dan tidak dibicarakan dalam pesta malam. Tapi ironisnya, justru disitulah letak kekuatan sebenarnya. Menyimpan adalah seni menolak godaan. Lihat sekelilingmu, setiap detik, kamu diserbu iklan, tentang produk baru, diskon besar, gaya hidup impian. Tekanan untuk menghabiskan tidak datang dari kebutuhan, tetapi dari narasi yang disusun dengan cermat, bahwa kamu akan lebih bahagia jika kamu membeli lebih banyak. Tapi apakah itu benar? Tidak sepenuhnya. Menyimpan uang mengajarkan kita untuk menunda validasi eksternal, agar bisa mendapatkan kebebasan internal. Ia adalah pengingat bahwa kamu tidak harus menjawab semua ajakan konsumsi. Bahwa kamu bisa berkata, tidak, hari ini, agar bisa berkata, iya, pada sesuatu yang lebih berarti besok. Simpanan sama dengan keamanan yang tidak bergantung pada siapapun. Dalam dunia yang rapuh, di mana pekerjaan bisa hilang, pasar bisa runtuh, dan hidup bisa berbalik arah dalam semalam, memiliki simpanan berarti memiliki benteng pribadi yang tidak bisa digoyahkan oleh kekacauan luar. Ini adalah bentuk keamanan yang tidak datang dari atasan, pemerintah, atau investasi spekulatif. Simpanan adalah keamanan yang kamu bangun sendiri, dan disitulah letak kekuasaan terbesarmu. Bukan soal jumlah, tapi soal kemampuan bertahan. Seringkali kita menyamakan menabung dengan menjadi kaya. Padahal tidak selalu begitu. Morgan Housel menyampaikan bahwa kekayaan adalah apa yang tidak terlihat. Dan uang yang disimpan adalah fondasi kekayaan sejati itu, bukan untuk pamer, tetapi untuk bertahan. Dalam permainan keuangan jangka panjang, bukan siapa yang punya paling banyak yang menang, tapi siapa yang bisa bertahan paling lama. Dan untuk bertahan, kamu butuh simpanan. Menyimpan adalah investasi pada kendali diri. Setiap kali kamu menyimpan uang, kamu sedang melatih kendali diri. Ini bukan hanya soal uang. Ini soal kebiasaan berpikir. Seseorang yang bisa menahan dorongan untuk menghabiskan hari ini demi kestabilan esok, adalah seseorang yang siap menghadapi ketidakpastian dengan kepala tegak. Dalam psikologi, ini disebut sebagai delayed gratification, kemampuan untuk menunda kepuasan demi hasil jangka panjang yang lebih besar. Orang-orang yang sukses bukan hanya mereka yang cerdas secara teknis, tapi mereka yang kuat dalam pengendalian diri. Menyimpan uang adalah latihan mental, bukan hanya tindakan finansial. Dalam simpanan,
Ada fleksibilitas untuk mengubah jalan hidup. Inilah hal yang jarang dibicarakan dalam seminar keuangan. Simpanan memberi kamu opsi. Kamu bisa berhenti dari pekerjaan yang beracun. Kamu bisa pindah kota, membangun usaha, atau bahkan mengambil cuti panjang untuk merawat diri sendiri, karena kamu punya uang yang kamu simpan. Tanpa simpanan, kamu terjebak. Dengan simpanan, kamu punya pilihan. Dan dalam hidup, pilihan adalah bentuk kebebasan yang paling hakiki. Kisah Linda, si ibu tunggal. Linda adalah seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai penjaga perpustakaan di kota kecil. Gajinya tidak besar, tapi sejak usia 28 tahun, ia bertekad untuk menyisihkan 15% dari setiap gaji bulanannya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang memperhatikan. Teman-temannya sering mentraktir makan malam, bepergian ke luar negeri, membeli gadget terbaru. Linda tidak ikut. "Kenapa kamu pelit banget sih, Lin?" tanya seorang teman. Linda hanya tersenyum. 10 tahun kemudian, perusahaan tempat Linda bekerja terkena dampak pemotongan anggaran besar-besaran. Banyak orang panik, beberapa kehilangan rumah. Linda, ia tenang, ia punya simpanan setahun biaya hidup. Ia mengambil cuti, belajar hal baru, bahkan memulai bisnis online kecil yang sudah lama ia impikan. Hari ini, ia tidak kaya raya, tapi ia punya kebebasan dan ketenangan, dua hal yang lebih mahal dari apapun. Sunyi, tapi mengubah segalanya. Menyimpan uang bukanlah tindakan dramatis. Tidak membuatmu viral, tapi ia membuatmu kuat. Di dunia yang terus mendorong kita untuk lebih. Menyimpan adalah cara diam-diam untuk berkata, "Saya cukup, saya sadar, saya siap." Dan dalam kesunyian itu, kamu sedang membangun hidup yang tidak bergantung pada keberuntungan, tapi pada kendali yang kamu miliki sendiri. Bayangkan ini, kamu terbangun di pagi hari, membuka jendela, dan menghirup udara segar tanpa beban. Tidak ada tekanan dari atasan, tidak ada tagihan yang membuat napasmu sesak, dan tidak ada rasa takut akan keputusan-keputusan yang pernah kamu buat. Itu bukan mimpi, itu bisa jadi nyata, jika kamu punya satu hal sederhana yang selama ini dilupakan, uang yang kamu simpan. Menabung adalah menanam benih masa depan. Setiap rupiah yang kamu simpan hari ini adalah benih. Bukan hanya benih pertumbuhan keuangan, tapi juga benih dari kemungkinan masa depanmu. Mau pensiun lebih awal, mau berkeliling dunia tanpa harus resign dadakan, mau membiayai pendidikan anak tanpa pinjaman, mau mulai usaha yang kamu cintai tanpa mencari investor. Semua itu dimulai bukan dari penghasilan besar, melainkan dari menyisihkan sebagian kecil dan melakukannya terus-menerus. Setiap orang ingin memanen hasil, tapi hanya sedikit yang sabar menanam. Adaptasi naratif reflektif. Menyimpan membelikan kamu waktu, bukan barang. Seringkali kita berpikir bahwa uang disimpan untuk membeli sesuatu, mobil, rumah, gadget, liburan. Tapi kebenaran yang jarang kita sadari adalah, uang yang disimpan membelikanmu waktu. Waktu untuk tidak tergesa-gesa, waktu untuk berpikir sebelum memutuskan. Waktu untuk pulih saat hidup menghantam keras. Dan waktu untuk memilih, bukan sekadar menerima. Setiap rupiah yang disimpan adalah hak untuk berkata, tidak. Uang yang kamu simpan bukan hanya angka. Itu adalah izin untuk berkata, tidak, pada hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai hidupmu. Tidak pada pekerjaan yang membuatmu kehilangan makna. Tidak pada hubungan yang membuatmu tersiksa. Tidak pada gaya hidup palsu demi pengakuan semu. Dengan simpanan yang cukup, kamu bisa menjalani hidup dengan integritas, bukan dengan ketakutan akan tagihan bulan depan. Rama dan kesempatan kedua. Rama adalah mantan karyawan agensi iklan yang sudah 10 tahun bekerja tanpa henti. Ia pernah berada di titik tertinggi, bergaji besar, dikenal, dihormati. Tapi dalam diam, Rama menyimpan sebagian besar penghasilannya. Ia hidup sederhana, bukan karena miskin, tapi karena sadar, hidup berubah. Tahun ke-12, Rama terkena stroke ringan. Dokter menyarankan untuk istirahat total. Banyak rekan kerjanya menyarankan terapi dengan tetap bekerja. Tapi Rama punya tabungan 3 tahun biaya hidup. Tanpa ragu, ia mundur. Ia istirahat. Ia sembuh. 2 tahun kemudian, Rama tidak kembali ke dunia agensi. Ia menjadi ilustrator lepas, hidup di kota kecil, dekat pantai. Pendapatannya turun, tapi kualitas hidupnya naik berkali lipat. Tabungan saya bukan menyelamatkan nyawa, katanya. Tabungan saya menyelamatkan cara saya menjalani hidup.
Tabungan bukan tentang angka, tapi tentang arah. Kamu tidak harus menabung seperti Warren Buffett. Kamu tidak butuh 10 miliar rupiah untuk hidup tenang. Yang kamu butuhkan hanyalah arah yang jelas. Apa yang kamu mau dari hidupmu? Disiplin kecil, sisihkan sedikit, tapi terus-menerus. Kesadaran mendalam bahwa masa depanmu bukan ditentukan orang lain, tapi oleh pilihan kecil hari ini. Menyimpan bukan kompetisi. Ini adalah cara untuk mengarahkan kapal hidupmu ke pelabuhan yang kamu pilih sendiri. Menyimpan adalah bentuk harapan. Di tengah ketidakpastian dunia, inflasi, krisis, pandemi, perang, menyimpan uang adalah tindakan optimis. Karena hanya orang yang percaya bahwa masa depan layak diperjuangkan, yang mau menabung hari ini. Mereka percaya, aku akan sampai ke sana. Suatu hari nanti, aku akan membutuhkannya. Dan ketika hari itu tiba, aku siap. Bangun masa depanmu, satu tabungan sekaligus. Dalam dunia yang selalu menjual masa kini, kamu punya kekuatan untuk membeli masa depan. Bukan dengan kartu kredit, bukan dengan utang, tapi dengan menyimpan, sedikit demi sedikit, sunyi, tapi pasti, satu hari nanti, kamu akan bersyukur pada dirimu hari ini. Karena kamu tidak menyerah pada godaan jangka pendek. Karena kamu memilih cukup, dan karena kamu percaya bahwa masa depan layak diperjuangkan. Di dunia yang semakin kompleks, kita tidak hanya butuh strategi keuangan. Kita juga butuh ketenangan jiwa. Dan kadang, yang paling sederhana justru yang paling menyelamatkan, menabung. Uang yang disimpan adalah penangkal kecemasan. Dalam psikologi modern, ketidakpastian adalah salah satu pemicu stres tertinggi. Bukan rasa sakit, bukan kemiskinan, tapi ketidakpastian akan masa depan. Menabung adalah jawaban paling nyata terhadap rasa takut itu. Ketika kamu tahu kamu punya dana darurat, kamu tidak panik saat mobil mogok. Ketika kamu tahu kamu punya tabungan, kamu tidak gemetar saat bosmu bilang, perusahaan akan restrukturisasi. Ketika kamu tahu kamu punya cadangan, kamu tidak merasa dunia akan runtuh saat pandemi datang. Uang yang disimpan bukan hanya membuatmu lebih kuat secara finansial, tapi juga membuatmu lebih damai secara emosional. Menabung adalah meletakkan jaring di bawah tali seimbang. Hidup itu seperti berjalan di atas tali tinggi. Kita terus bergerak, menyeimbangkan pekerjaan, keluarga, kesehatan, dan impian. Tapi apa yang terjadi kalau kamu terpeleset? Tanpa jaring, kamu jatuh. Keras. Tapi dengan tabungan, kamu punya jaring pengaman, tidak selalu membuatmu melambung, tapi cukup untuk mencegahmu hancur. Itulah kekuatan uang yang disimpan. Bukan untuk pamer, bukan untuk gengsi, tapi untuk melindungi hidupmu dari guncangan yang tak terduga. Tari, freelancer dan jaring tak terlihat. Tari adalah ilustrator lepas yang bekerja dari rumah. Tahun 2020, ia kehilangan 80% klien dalam waktu 3 minggu saat pandemi melanda. Namun, Tari tetap tenang. Ia tidak menjual barang, tidak panik, tidak mengambil utang. Kenapa? Karena ia punya tabungan 6 bulan hidup. Ia menarik napas, menyesuaikan gaya hidup, dan dalam 2 bulan menemukan arah baru, menjual kursus online ilustrasi. Tari berkata, uang yang saya simpan itu seperti pelukan di tengah badai. Saya tetap jatuh, tapi saya tidak hancur. Dunia tidak pasti, tapi emosimu bisa lebih stabil. Kamu tidak bisa mengendalikan kapan kamu sakit, kapan perusahaanmu tutup, kapan pasar saham jatuh, kapan harga naik. Tapi kamu bisa mengendalikan satu hal, seberapa siap kamu saat itu terjadi. Dan kesiapan itu datang dari uang yang disimpan. Menabung membuatmu lebih rasional saat semua orang panik. Menabung memberi kamu jeda berpikir, bukan reaksi impulsif. Menabung adalah bentuk pengendalian diri yang paling elegan. Tabungan membentuk daya lentur emosional, emotional resilience. Resiliensi bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bangkit tanpa kehilangan arah. Dan dalam konteks finansial, daya lentur itu diperkuat oleh tabungan. Saat bisnis gagal kamu bisa istirahat, lalu bangkit. Saat di PHK kamu tidak langsung stres, karena masih bisa bertahan. Saat kehilangan kamu tidak harus kehilangan segalanya. Tabungan adalah perisai halus yang menjaga martabatmu ketika dunia mencoba merobeknya. Menabung adalah menyisakan ruang bernapas. Di dunia yang semuanya serba cepat, menabung adalah cara untuk menciptakan ruang. Ruang untuk tidak terburu-buru, tidak memohon, tidak panik,
Kamu bisa membuat keputusan berdasarkan nilai, bukan ketakutan. Kamu bisa berkata, tidak, pada tawaran yang tidak sejalan, karena kamu tidak terdesak. Bukan tentang jumlah, tapi tentang kebiasaan. Kamu tidak harus menabung besar hari ini. Tapi kamu harus mulai. Menabung bukan tentang nominal, tapi tentang membentuk identitas diri. Aku adalah orang yang siap menghadapi dunia. 1 bulan, 1 langkah. 1 tahun, 1 lompatan. Dan 1 dekade kemudian, kamu tidak lagi hidup sebagai korban dunia, tapi sebagai pengendali nasibmu sendiri. Menabung, kebebasan dalam sunyi. Banyak orang mengejar uang untuk membeli kebebasan. Tapi kebebasan itu bukan datang dari konsumsi. Ia datang dari ruang untuk memilih. Dan ruang itu dibuka oleh tabunganmu. Dalam dunia yang tidak bisa kamu prediksi, tabungan adalah pengingat bahwa kamu tetap punya kendali. Bukan penuh, tapi cukup untuk tetap berdiri tegak, dengan kepala terangkat. Semua orang ingin kaya, tapi hanya sedikit yang mau diam dan menabung. Morgan Housel. 1. Uang yang tidak terlihat. Pagi itu di sebuah kota kecil di pinggiran Denmark, seorang pensiunan duduk di bangku taman, memberi makan burung. Tak ada yang tahu bahwa pria tua itu dulunya bekerja sebagai montir. Gaji pas-pasan, hidup sederhana. Ketika ia meninggal, dunia tercengang. Ia meninggalkan warisan lebih dari $6 juta kepada organisasi sosial. Bukan karena ia kaya, tapi karena ia menabung diam-diam selama 50 tahun. Tak ada mobil mewah, tak ada rumah 3 lantai. Hanya kebiasaan sederhana menyisihkan sebagian. Uang yang tidak terlihat, tapi kekuatan yang tak tergantikan. 2. Dunia mengajarkan untuk memamerkan, bukan menyimpan. Kita hidup dalam masyarakat yang merayakan konsumsi. Story Instagram tentang liburan di Maldives. Konten TikTok dengan unboxing gadget terbaru. Notifikasi Shopee tentang diskon besar-besaran. Tapi siapa yang merayakan mereka yang diam-diam menabung? Tidak ada, karena menabung tidak seksi, tidak ramai, tidak viral. Namun justru karena itulah, menabung memiliki kekuatan spiritual tersendiri. Itu adalah bentuk pengendalian diri paling murni. Itu adalah pilihan sadar untuk berkata, aku menunda kepuasan hari ini demi kemerdekaan esok. 3. Menabung adalah percakapan dengan diri masa depanmu. Bayangkan ini, kamu bertemu dirimu 20 tahun dari sekarang. Ia menatapmu dengan mata penuh harap. Ia berkata, terima kasih karena dulu kamu menyiapkan sesuatu untukku. Terima kasih karena kamu tidak menghabiskan segalanya hari ini. Itulah menabung. Ia bukan tindakan egois. Ia adalah bentuk cinta jangka panjang. Kamu menabung bukan untuk sekarang, tapi untuk dirimu yang akan datang. Yang akan lelah, tua, mungkin sakit, dan butuh ruang bernapas. 4. Simpanan adalah payung diam di tengah hujan tak terduga. Pandemi COVID-19 mengajarkan satu hal penting. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Perusahaan besar bisa tutup, gaji bisa dipotong setengah, dunia bisa berhenti hanya dalam sekejap. Dan di saat seperti itu, uang yang kamu simpan bukan sekadar angka di rekening. Ia adalah payung saat badai datang. Bayangkan mereka yang punya dana darurat 6 bulan saat dunia lockdown. Mereka mungkin tetap takut, tapi mereka tidak tenggelam. 5. Menabung adalah rasa syukur dalam bentuk nyata. Saat kamu menabung, kamu sebenarnya sedang berkata, apa yang aku punya hari ini, sudah cukup. Aku tidak perlu membeli lebih, karena aku sudah merasa penuh. Itu adalah rasa syukur dalam bentuk yang paling konkret. Kamu tidak perlu pamer, tidak perlu validasi, hanya kesadaran bahwa kamu bisa hidup dengan kurang. Kamu bisa bahagia dengan cukup. Kamu punya kendali atas nafsu yang tak pernah habis. 6. Menabung adalah bentuk cinta yang tak terucap. Cinta seringkali tidak butuh kata. Ia hanya perlu tindakan. Dan menabung adalah salah satu bentuk cinta paling tulus. Kepada pasanganmu, agar mereka tak perlu berjuang sendiri nanti. Kepada anakmu, agar mereka tidak terbebani utang keluarganya. Kepada orang tuamu, agar mereka tidak melihatmu hancur saat krisis datang. Menabung adalah berkata, aku peduli, maka aku bersiap. 7. Ketenangan hidup dimulai dari kesiapan finansial. Bayangkan sebuah pagi yang tenang. Kamu bangun, membuat teh hangat, membuka jendela, dan tersenyum. Kamu tahu, kamu aman. Bukan karena kamu kaya,
Tapi karena kamu siap, itulah kebahagiaan sejati yang diberikan oleh menabung. Bukan kemewahan, tapi kedamaian. 8. Refleksi naratif, si gadis penjual kue. Di desa kecil di Filipina, seorang wanita bernama Maria menjual kue keliling. Setiap hari, ia menyisihkan 10 peso dari penghasilannya. Puluhan tahun kemudian, ia membuka toko kue kecil miliknya sendiri. Tak megah, tak viral, tapi miliknya sendiri. Saat ditanya bagaimana ia bisa bertahan, ia hanya berkata, "Saya selalu menyimpan sesuatu, bahkan saat tidak ada yang bisa disimpan." 9. Menabung adalah revolusi sunyi. Dunia menyuruhmu untuk belanja, tampil, bersaing, dan membandingkan. Tapi kamu menolak itu. Kamu memilih diam, menyimpan, menunggu, dan bersyukur. Itu adalah tindakan pemberontakan spiritual di zaman konsumtif. Dan seperti semua revolusi, kekuatannya tidak terletak pada keramaian, tapi pada ketekunan diam-diam. 10. Suatu hari, kamu akan bersyukur karena telah menyimpan. Akan datang hari, kamu kehilangan pekerjaan, pasanganmu jatuh sakit, anakmu ingin sekolah lebih tinggi. Dunia berubah lagi, tanpa permisi. Dan di hari itu, kamu akan menengok ke belakang dan berkata, "Terima kasih, diriku di masa lalu. Kamu telah menyelamatkanku." Menabung bukan soal uang, tapi soal nilai hidup. Bukan tentang nominal, tapi tentang siapa dirimu. Morgan Housel. Kita bisa memilih untuk menjadi bagian dari dunia yang menghabiskan, atau menjadi titik terang kecil yang menyimpan, yang menabung, yang mempersiapkan, yang tetap berdiri ketika semua runtuh. Menabung itu tidak populer, tidak tampak, tidak mewah, tapi justru karena itulah ia kuat. Kita telah hidup dalam dunia yang terus membisikkan bahwa kamu harus lebih banyak, lebih cepat, lebih mahal. Namun di balik bisikan itu, ada satu kebijaksanaan kuno yang tidak pernah usang. Orang bijak menyimpan ketika bisa, karena mereka tahu suatu hari, mungkin tidak ada lagi yang bisa disimpan. Kekayaan bukan hanya tentang berapa yang kamu hasilkan, tapi tentang seberapa besar yang kamu simpan. Dan kedamaian bukan datang dari apa yang kamu miliki, tapi dari kesadaran bahwa kamu siap. Jadi jika hari ini kamu merasa kecil karena tak mampu membeli segalanya, ingatlah, menabung adalah bentuk kekuatan yang tenang. Ia bukan untuk dilihat, ia untuk menjaga. Karena kadang, keputusan paling sunyi adalah yang paling menyelamatkan. Kalau kamu merasa terbantu dan tercerahkan oleh video ini, jangan lupa klik like, share ke orang-orang terdekatmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan bagian berikutnya. Di dunia yang ramai dengan konsumsi, mari kita bangun komunitas yang bijak dalam menyimpan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.